Pertanyaan yang paling sering aku dapatkan, Kak, kapan aku menikah? Di video kali ini spesial aku buatkan untuk kamu. Pilih kartu dengan tema kapan kamu menikah. Pengen tahu jawabannya? Yuk sini, pilih kartu kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di reading kali ini, temanya adalah kesukaan kita semua, ya. Kapan kamu menikah? Ini bisa buat kamu yang single atau buat kamu yang sudah punya pacar gitu ya, untuk melihat apakah memang nanti akan bersama dengan dia dan kira-kira kapan waktunya. Dan mungkin juga apa PR-PR dari semesta buat kamu sebelum kamu menikah untuk menarik energi jodoh terbaik kamu. Jadi tanpa lama-lama aku langsung aja masuk ke readingnya. Di sini aku pakai metode pilih kartu ya, seperti biasa. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Bisa kamu lihat dari kartunya, susunannya, atau dari kartu penandanya. Pejamkan mata kamu, bayangkan pernikahan seperti apa yang kamu inginkan, dan pilih satu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu kapan kamu menikah. Tapi please kalau kamu belum subscribe dulu. Atau kamu misalnya punya keinginan, Kak reading tema ini dong, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Boleh banget, dan kalau kamu ngasih like, aku akan happy banget karena itu akan membuat aku semakin semangat untuk bikin video-video yang banyak buat kamu. Dan kalau mau personal reading, silahkan di nomor WhatsApp di bawah. Akan aku mulai aja di sini. Kapan nih kamu akan menikah? Ya, ada Ten of Wands, Ten of Cups, Six of Swords, the Hierophant, Seven of Swords. Bottom decknya, langsung kartu pernikahan. Jadi yang aku bilang di sini gini, kalau kamu merasa hidup kamu sekarang susah banget, kayak stuck, kayak nggak ada pergerakan, terutama di kisah cinta kamu, atau mungkin kamu sering bertemu dengan orang yang salah, entah laki-laki, entah perempuan, salah gitu, kayak pola berulang, diselingkuhin lagi, dikasarin lagi, atau apapun itu, diporotin duitnya. Nah, kalau aku lihat di sini kamu memang harus memutus rantai itu. Jadi kalau kamu punya pengalaman kurang menyenangkan tentang kisah cinta atau mungkin kisah cinta orang lain, misalnya orang tua kamu gitu ya, maka di sini kamu harus mengubah mindset kamu. Oke, yang kemarin mungkin tidak berhasil, Tuhan meminta saya untuk belajar dulu sampai nanti saya bisa bertemu dengan orang yang paling tepat. Karena kalau aku lihat di sini memang kayak ada kondisi yang kurang menyenangkan terjadi gitu loh. Ini mudah-mudahan sudah terjadi ya, yang kamu lagi struggle banget gitu menghadapinya. Tapi aku lihat dia ini adalah orang yang akan membawa banyak kebahagiaan buat kamu. Jadi di sini mungkin kamu ngerasa, aku bisa nikah nggak ya Kak? Aku ada jodoh nggak ya Kak? Sampai pertanyaannya tuh kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya di hati kecil kamu tuh masih ada harapan yang besar. Suatu saat kamu ingin menikah dengan laki-laki atau perempuan terbaik buat kamu. Dan juga di sini membangun keluarga yang hangat, bahagia. Kalau pengen punya anak, nanti punya anak yang gemoy, lucu, pinter gitu ya. Itu harapan kamu ada, maka tetaplah menyalakan api harapan itu. Tetap doakan setiap malam, semoga suatu saat kamu bertemu dengan dia. Selesaikan semua inner worknya kamu, semua shadow worknya kamu. Kalau emang kamu tahu di diri kamu ada sesuatu yang belum selesai, selesaikan dulu. Entah trauma, kemelekatan, kepahitan hidup, atau mungkin juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu gitu. Karena di sini kalau aku lihat kapannya itu mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Mudah-mudahan gak lama lagi, ini pembelajaran yang harus selesai dulu sampai nanti kamu benar-benar siap untuk pernikahan itu. Karena kalau pernikahan itu nggak cuma tentang kapan dia datang, tapi semesta juga melihat kamu siap nggak gitu dikasih tanggung jawab sebesar itu. Kamu siap nggak bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kamu? Maksudku di sini memilih si laki-laki atau si perempuan itu untuk dibawa ke pernikahan. Tanggung jawabnya itu penuh di tangan kamu. Kamu siap nggak dengan itu semua? Itu sih. Jadi kapannya setuntasnya kamu sembuh, maka mudah-mudahan dengan begitu kamu akan bisa menarik energi jodoh kamu dan terjadilah pernikahan itu. Itu sih yang bisa aku lihat. Dan di sini memang kamu kalau misalnya membandingkan diri kamu dengan orang lain, ke teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, mungkin kamu ngerasa kayak, kok timeline aku atau waktu aku kok lambat banget ya Kak berasanya. Kok dengan teman-teman aku yang
nggak lebih cantik atau nggak lebih pintar, tapi kok bisa mereka menikah lebih cepat, ya sudah gitu. Itu takdir mereka, itu timeline kehidupan mereka. Kamu fokus dengan diri kamu aja, bikin diri kamu bahagia, supaya nanti si jodoh kamu itu gampang membahagiakan kamu. Di sini kamu belajar, bekerja, fokus dengan apa yang kamu suka, hobi-hobi kamu gitu. Dan di sini kalau aku lihat sih, kamu gampang nggak beradaptasi pindah ke luar kota atau luar negeri. Kamu juga harus punya keberanian itu, karena di sini kemungkinannya kamu nanti akan ikut pasangan kamu atau pasangan kamu yang nanti ikut sama kamu. Berarti tanggung jawabnya besar untuk bisa sampai ke sana. Itu yang bisa aku lihat. Dan di sini juga ada hubungannya dengan spiritual, atau mungkin di sini ini sebuah resiko besar ya. Resiko besar dalam artian kondisi hubungan kamu dan dia ini benar-benar butuh kekuatan yang lebih dibanding pasangan-pasangan lain. Kenapa? Karena kemungkinannya kamu akan menghadapi, bisa aja kayak beda agama, beda tradisi, beda negara, butuh adaptasi yang jauh lebih kencang gitu, yang jauh lebih mungkin bikin aduh gimana ya caranya gitu. Makanya untuk kondisi yang butuh ketangguhan sebesar ini, Tuhan sedang mempersiapkan, atau semesta sedang mempersiapkan kamu untuk sampai di sana. Jangan sampai kamu di sini ya udahlah aku menikah dengan siapa aja yang penting cepet, jangan. Itu juga beresiko tinggi buat kamu, karena kamu benar-benar harus kenal tuh si calon jodoh kamu sekenal-kenalnya. Karena di sini sebenarnya tenang aja, di sini sih kamu akan menikah suatu saat nanti. Ya, aku nggak dikasih lihat sih di sini kapannya, cuma ini butuh pondasi yang kuat. Tadi kan aku bilang ya, kondisi kamu dan dia ini butuh tanggung jawab yang besar, butuh kegigihan yang besar. Maka di sini pondasinya tuh harus kuat. Secara emosional kamu harus terkontrol, nggak gampang marah-marah, nggak gampang nyalahin orang. Kamu juga sudah selesai dengan segala kemelekatan dan kepahitan yang pernah terjadi di hidup kamu. Kamu di sini mungkin juga harus punya kemampuan finansial yang benar-benar bagus gitu ya, terutama di kondisi ekonomi dan dunia seperti sekarang ya. Semuanya butuh uang, jadi itu juga pondasi yang harus dikencengin banget, dan juga tanggung jawab di semua sektor lah di sini. Kalau kamu laki-laki ya kamu akan membawa anak perempuan orang yang tanggung jawab kamu. Kalau dia kelaparan itu tanggung jawab kamu, kalau dia sampai sakit tanggung jawab kamu, kalau dia sampai nggak bahagia itu tanggung jawab kamu. Dan juga perempuan ya sama gitu, sama tanggung jawabnya juga. Jadi aku rasa kenapa kamu belum, mungkin sekarang belum, karena di sini persiapannya harus banyak dulu. Dan iya, kebijaksanaan diperlukan dalam keputusan kamu. Jadi please jangan hanya karena kamu ingin membahagiakan orang tua atau mengejar usia, kamu jadi menikah dengan sembarang orang yang kamu nggak pernah menyelidiki karakter aslinya gimana, apakah dia lembut, apakah dia kasar, apakah dia memang punya finansial manajemen yang bagus, atau malah dia suka ngutang, suka judi, suka apa. Tuh harus hati-hati ya. Juga di sini track record ke belakangnya, apakah dia pernah ada kasus kejahatan, bagaimana penilaian masyarakat tetangga dia tentang dia, kayak gitu-gitu juga harus diperhatikan ya, gaya hidupnya. Dan di sini kalau aku lihat semua akan datang pada saat kamu sudah menyelesaikan semua karma, semua pembelajaran yang memang diperlukan untuk persiapan nih ke pernikahan kamu nanti. Jadi tenang aja, jangan merasa hidup kamu nggak adil. Ya, Tuhan selalu adil buat kita semua. Tinggal gimana kamu menyalakan api keyakinan di hati kamu bahwa suatu saat kamu akan sampai ke sana. Dan kalau emang kamu pernah punya pengalaman buruk tentang kisah cinta atau bagaimana kamu melihat pernikahan orang lain, orang tua kamu terutama, kamu harus memulainya dengan hati yang bersih, dalam artian sudah nggak memproyeksikan kegagalan kamu yang dulu atau mungkin orang tua kamu di calon jodoh kamu nanti. Jadi kalau mungkin dulu mantan kamu suka nipu, suka morotin duit kamu, maka yang datang nanti adalah yang justru ngasih kenyamanan finansial buat kamu. Jangan ada mindset nanti aku mengulang pola yang sama, nanti aku takut terjadi lagi, nanti aku mengulang pola ya yang datang ya begitu lagi. Jadi kamu yang harus berani memutus segala keterikatan dengan yang lalu-lalu. Jadi nggak perlu dendam, nggak perlu marah berlebihan. Mulai sesuatu dengan energi dan juga intensitas yang lebih fresh gitu loh. Jadi optimisnya baru, kamu percaya dengan dia, kamu yakin bahwa dia akan ngasih yang terbaik, kamu pun juga. Jadi kamu harus menjaga level energi itu. Kemudian aku pengen lihat di sini ini ya. Aku sangat-sangat berharap kamu bisa menemukan cahaya kamu di pasangan kamu nanti, bahkan sebelum kamu bertemu atau menikah dengan dia. Jadi aku akan pakai oracle ini aja untuk melihat tanda-tanda lainnya. Mudah-mudahan dikasih lihat ya kapannya. Atau mungkin kalau ada pesan semesta, aku akan izinkan masuk ke dalam reading kali ini.
I'm royalty. Jadi di sini kalau kamu sadar bahwa kamu adalah anak kesayangan orang tua kamu, atau mungkin kamu selama ini sudah memperlakukan diri kamu dengan baik, kamu ngasih yang terbaik, makanan terbaik, perawatan terbaik, pendidikan terbaik, maka pastikan kamu akan aman dan nyaman dengan si jodoh kamu nanti. Jangan sampai kamu selama ini dapat merawat diri kamu dengan baik, orang tua kamu merawat diri kamu dengan baik, tiba-tiba kamu jatuh ke tangan laki-laki yang justru nggak menghargai kamu, yang meremehkan kamu, yang tidak mempertahankan keindahan kamu, terutama kalau kamu perempuan ya. Dan kalau kamu laki-laki, ingat-ingat pesan ini, kamu nanti sebagai provider harus banget membuat pasangan kamu nyaman, terutama nanti kalau Tuhan menitipkan anak, berarti istri kamu nanti adalah pembawa generasi selanjutnya. Itu tugas yang sangat berat dan itu tanggung jawabnya gede. Jadi please, kalau kamu cowok, pastikan kamu bener-bener punya kesiapan emosional, spiritual, tanggung jawab, dan juga finansial, karena kamu provider gitu loh di sini ya. Jadi jangan, buat teman-teman cewek aku ya, jangan mau sama laki-laki yang males, oke? I feel peaceful. Jadi gini, ambil keputusan menikah ketika hati kamu tenang. Ketika hati kamu tenang, radar intuisi kamu dan radar logika kamu akan main. Jadi ketika nanti yang datang, atau mungkin kamu mulai membaca kayak, kok kayaknya ada yang nggak beres ya di orang ini, kok kayaknya ada yang nggak bener jadi dia, kamu akan langsung bisa merasakan dan kamu langsung bisa mengambil keputusan, enggak, aku nggak mau sama kamu nggak bener, nggak, makasih, bye, kita pisah aja gitu. Tapi kamu tenang aja, dalam artian gini, semakin kamu tenang, semakin semesta akan mendekatkan kamu pada seseorang yang kualitasnya sama seperti kamu. Makanya kenapa aku bilang, kalau kamu sudah kerja, oh ya, cari uang yang banyak gitu ya, rawat diri kamu sebaik-baiknya, dan cintai diri kamu dengan maksimal. Karena kalau kamu sudah sampai di tahap itu, maka orang yang datang harus bisa ngasih minimal setara dengan apa yang kamu lakukan ke diri kamu. Makanya perempuan yang riweh, yang gila-gila obsesi sama cowok, biasanya justru kedatangan cowok-cowok yang gak bener, yang cuma memanfaatkan aja. Jadi ketenangan kamu akan mendatangkan energi terbaik dari dia. Jadi mulai belajar buat tenang sejak sekarang ya. Damailah dengan hari-hari kamu. Nah, lepaskan ke langit. Berdoa mulai sekarang, Tuhan, datangkanlah kepada saya calon suami atau calon istri yang bla 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 bla. Lalu lepaskan ke langit. Setelah melepas ke langit, kamu nikmati hari-hari kamu, tetap bekerja, tetap kuliah, optimis, bahagia, kumpul sama teman-teman, nikmati hobi kamu, rawat diri kamu, dan biarkan Tuhan yang bekerja dengan sistemnya menghadirkan dia di hidup kamu. Gitu. Ya, ini kayaknya emang kamu diminta buat belajar pasrah sih. Pasrah tapi tetap melakukan yang terbaik. Ya, jadi jangan merasa, Kak, kalau aku nggak main dating apps, pacar aku, jodoh aku datang dari mana? Tuhan punya miliaran cara untuk menghadirkan jodoh di hidup kita. Jadi biarkan itu jadi tugas Tuhan dan semesta dengan segala sistem terbaiknya. Kamu cukup di sini, damai dengan diri kamu, rawat diri kamu baik-baik. Lihat aja, akan ada banyak keajaiban datang selain hal-hal yang berhubungan dengan jodoh. Kemudian hal-hal lain tentang dia ya. Tuh, let your friends help you. Di sini kamu bisa banget kok kalau misalnya tiba-tiba kamu galau. Misalnya kamu sudah bersama dengan seseorang atau kamu galau dengan kondisi kamu yang sekarang. Kamu di sini boleh banget kok cerita ke teman baik kamu yang bener-bener bisa kamu percaya untuk menjaga rahasia. Setidaknya mungkin teman kamu bisa punya sudut pandang berbeda gitu loh dari apa yang kamu pikirkan selama ini. Jadi sudut pandang yang berbeda itu mungkin bisa membuat kamu agak melek untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengubah gaya hidup, mengubah mindset kamu misalnya. Jadi jangan cuma dipendem aja, gitu sih. Jadi izinkan support system kamu ngasih dukungan buat kamu. Entah kenapa tapi keluarnya begitu ya. Dan di sini kalau aku lihat, kalau memang kamu sedang sendiri, ngerasa gimana ya Kak, kerjaan aku tuh tidak memungkinkan aku untuk bertemu dengan orang baru. Ya maka lakukan usaha-usaha yang tenang, tetap lembut. Misalnya aja aku mau ikut kursus masak, aku mau ikut kelas ponfit atau zumba walaupun mungkin orang-orang itu kebanyakan perempuan, tetaplah yakin bahwa ada manfaatnya. Setidaknya kamu punya pengalaman. Atau bisa aja di antara para teman kursus kamu itu ada yang punya teman
yang single, yang baik, yang menurut dia cocok sama kamu misalnya kayak gitu. Jadi di sini jangan merasa kamu terlalu jauh dengan dia. Milikilah mindset dia sudah dekat, dia sudah dalam perjalanan menuju aku, maka aku akan mempersiapkan diriku sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya. Tuh. Hati-hati dengan red flag, hati-hati dengan tanda-tanda bahaya. Jadi kalau semesta sudah ngasih kamu tanda-tanda tentang si orang yang datang itu nggak baik buat kamu, berarti dia bukan jodoh kamu. Mungkin kamu harus selesai dulu dengan dia sebelum nanti kamu bertemu dengan jodoh sejati kamu. Sekali lagi, jangan terburu-buru menikah kalau kamu ada keraguan di hati. Kalau ada keraguan di hati, maka temukan kenapa. Apakah memang itu fakta yang Tuhan kasih sebagai pengingat dan kamu menyelidiki apakah benar itu sesuatu yang buruk ataukah itu hanya ketakutan kamu aja. Jadi tanggung jawab kamu untuk mencari tahu. Kayaknya dia kasar ya sama orang lain. Kok kayaknya ngomongnya nggak enak gitu. Nah, tanda-tanda tuh. Bisa-bisa dia nanti memperlakukan kamu seperti itu, bahkan lebih buruk. Atau kayak kok aku baru dikasih tahu temanku ya, ternyata dia suka hobi judi online gitu. Nah itu tanda-tanda. Jangan berpikir dia akan berubah ya. Nggak ada manusia mau berubah demi cinta. Kalaupun ada mungkin 0,0000 sekian persen lah. Maksudku gini, kita aja susah mengubah kebiasaan kita. Aku tuh susah banget misalnya tidur tepat waktu gitu ya. Kayak aku masih scroll internet gitu-gitu. Itu susah aku mengubah kebiasaan itu. Apalagi kita mengubah orang lain lebih susah lagi. Jadi kalau ada red flag mulai terasa, pertimbangkan ya. Ini pesan semesta. Kemudian aku pengen ambil ini deh. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mungkin semakin mendekatkan kamu ke jodoh kamu, atau mungkin memuluskan langkah kamu untuk segera menikah dengan jodoh terbaik kamu. Coba kita lihat apa nih pesan semesta. Cara-cara apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mudah menarik energi dia. Lepaskan. Pada apapun yang pernah terjadi di hidup kamu, lepaskan. Nggak perlu menyimpan dendam, nggak perlu menyimpan amarah, nggak perlu meratapi nasib. Yang sudah terjadi, izinkan itu terjadi dan ambil pembelajarannya, lepaskan semuanya. Dan juga ketika kamu berdoa, minta yang banyak, spesifik gitu. Pingin karakter jodoh yang gimana, waktunya kapan, bayangkan juga bagaimana kehidupan pernikahan kamu setelah menikah dengan dia. Bayangkan semuanya dan lepaskan doa kamu ke langit dan biarkan Tuhan yang bekerja. Setelah itu ngapain kak? Setelah aku melepas ke langit, ya kamu nikmati hari-hari kamu. Fokus dengan pekerjaan kamu, nabung, investasi, percantik diri kamu. Kalau kamu cowok ya mungkin nge-gym, rajin jogging, gitu-gitulah. Menghempas segala kebiasaan-kebiasaan buruk kalian setiap hari kayak gitu. Ya. Kemudian, nah, lihat lebih dalam. Nanti kalau kamu ketemu dengan seseorang, jangan cuma permukaannya aja kamu kenali. Kamu juga harus tahu bagaimana pola pikir orang itu, bagaimana orang itu atau si yang deket sama kamu itu mengatasi masalahnya sehari-hari. Apakah dia cukup bertanggung jawab? Apakah dia manusia yang selalu kabur ketika ada masalah? Kayak gitu-gitu. Apakah ketika ada masalah dia malah menyalah-nyalahkan kamu? Kayak gitu. Jadi harus melihat dalam banget bagaimana sudut pandang dia tentang patriarki misalnya. Bagaimana menurut dia peran ayah dalam sebuah keluarga. Apakah dia akan bersedia gantiin popok atau mungkin main sama anak, berperan serta dalam pendidikan. Yang pokoknya gitu-gitu kamu harus looking deeper ya. Karena kamu bisa memilih calon istri atau calon suami buat kamu, tapi anak kamu nggak bisa memilih siapa ayah atau ibunya. Jadi tugas kamu double tuh, ya, memilih pasangan kamu sekaligus ayah atau ibu buat anak-anak kamu. Jadi pastikan looking deeper. Semuanya akan baik-baik aja, semua berjalan dengan tepat, ya. Jadi nggak perlu cepat-cepat, yang penting kamu dengan orang yang tepat. Pesan dari semesta itu, aku nggak tahu apa, tapi mungkin kamu lebih paham kenapa kamu dikasih pesan itu. Nah, aku mau lihat ciri-ciri jodoh kamu ya. Dari dalam bidang apapun lah, aku tidak akan melihat. Dia suka pakai baju-baju yang casual. Sehari-hari lebih suka casual, terutama kalau memang tipe pekerjaan dia bukan tipe pekerjaan yang harus pakai seragam. Di sini dia sangat suka lingkungan yang bersih. Jadi kalau kamu agak-agak malas membersihkan rumah atau kamar kamu, ya mulailah ganti kebiasaan kamu lebih bersih, lebih resik, lebih rapi kayak gitu.
kemungkinan dia bekerja di bidang perbankan, atau memang dia tipikal orang yang sangat bisa mengatur uangnya dengan sangat bijak, dengan sangat baik. Tipikal orang yang suka di rumah atau anak rumahan, atau mungkin sekarang dia sedang dalam proses membangun rumah, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan rumah. Dia suka masak ya, suka masak, atau mungkin bidang pekerjaannya berhubungan dengan kuliner. Ya di sini dia suka kebersihan ya, termasuk kebersihan dirinya. Bagi dia standar terendah itu bersih, rapi, wangi kayaknya. Tapi pikiran dia tuh kadang suka acak gitu loh. Kadang dia suka bingung mengambil keputusan. Dan di sini kalau misalnya dia lagi ada masalah, terutama kalau dia cowok ya, dia lebih suka menyendiri dulu dibandingkan harus cerita ke kamu. Jadi kalau emang kamu ngelihat dia, oh kayaknya lagi ada masalah, ya udah izinkan dia sendiri dulu. Iya di sini kelihatannya hubungan kamu dan dia hubungan yang butuh kedalaman sikap ya, tanggung jawab dan pemahaman yang dalam tentang menghargai boundaries masing-masing, atau mungkin menghargai impian masing-masing. Karena di sini juga ketika lambang ini keluar berarti pembelajarannya juga banyak di hubungan kamu dan dia. Aku nggak bilang ini mudah, tapi pembelajarannya banyak. Bisa aja kamu dan dia beda kota ya, seperti aku bilang. Atau mungkin nanti kalian akan punya kenangan untuk traveling. Iya nih, kartunya keluar lagi nih tentang bersih-bersih. Emang cinta kebersihan nih pasangan kamu nanti ya, jodoh kamu nanti. Kemudian aku akan lihatkan di sini dari zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Leo, Virgo, Capricorn, Libra, Aries, Pisces. Unsur nama kamu atau dia E, S, M, I, J, H, O, N, K, V, A, C. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 21, 26, 6, 25, 11, 3, 15, 23, 8, dan 1. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu menikah. Semoga ada banyak energi positif yang bisa kamu klaim energinya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini buat kamu kapan kamu akan menikah dengan jodoh terbaik kamu. Tapi kalau kamu belum subscribe, please subscribe dulu atau kasih like supaya aku semakin semangat buat bikin video buat kamu. Atau kamu kalau punya tema reading tertentu, kamu boleh tulis di kolom komentar, Kaweni, aku mau dong di reading tema ini misalnya. Jadi aku akan senang banget ya kalau kamu mau berbagi ide sama aku. Atau kalau kamu pengen personal reading, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ya. Dan akan aku lihatkan di sini kapan kamu akan menikah. Langsung kartu pernikahan yang keluar, ada Four of Wands. Oh, King of Pentacles, Queen of Cups, Three of Cups. Aduh, aku nih senyumnya lebar nih buat teman-teman yang memilih kartu kedua. I'm so happy. Let's see. Oke. Jadi gini, aminin aja kalau kamu bertanya-tanya kayak, Kak aku bisa nikah nggak ya someday gitu kan, yang pernikahannya bener-bener tangguh, kuat, strong, penuh dengan cinta, kehangatan. Bisa, aminin, bisa. Syaratnya apa? Ini ada syaratnya tapi ya, pondasi kamu dan dia harus sama-sama kuat. Jadi kalau kamu sudah bertemu dengan seseorang, kamu lihat tuh kualitas dia. Setelah ini akan kujelaskan, dan kualitas diri kamu sendiri ya. Kalau belum ketemu, doakan kualitas ini ada di kamu dan dia. Jadi ini kartu yang bercerita mengenai sebuah pondasi. Jelas ini mengenai pernikahan, dua orang yang sama-sama sudah siap. Nggak cuma pengen menikah, tapi siap. Dan keputusan itu diambil karena kalian berdua sudah yakin dan siap. Kalau yakin berarti apa? Sudah saling kenal satu sama lain sedalam-dalamnya. Pola pikir masing-masing itu gimana? Kalau dia ada masalah, bagaimana dia menghadapinya? Dia bertanggung jawab ataukah kabur? Kedua, bagaimana dia mengelola emosi? Tiga, bagaimana tanggung jawabnya mengenai dirinya sendiri? Apakah dia bisa provide kamu, ngasih keamanan ya? Ataukah gimana? Ini buat laki-laki perempuan sih. Kalau kamu laki-laki ya tanya ke diri kamu bisa provide nggak ke pasangan kamu nanti dari segi keuangan, ngasih keamanan, kenyamanan, cinta yang hangat, dan sebagainya itu. Dan di sini juga hal lainnya tentu saja tentang finansial yang kayak gitu-gitu. Bagaimana penerimaan keluarga dia dan keluarga kamu itu juga penting. Bagaimanapun juga ya. Karena pernikahan terutama di Indonesia pasti melibatkan dua pihak keluarga besar. Itu juga penting. Makanya mulai sekarang doakan. Jangan hanya mendoakan detail tentang jodoh kamu, tapi juga
semertua-mertua kamu, seipar-ipar kamu, mudah-mudahan akan mendapatkan ipar yang baik, mertua yang juga sayang sama kamu, kayak gitu. Ya. Itu sih. Kalau kamu nanya kapannya, aku lihat di sini sih, aku nggak tahu usia kamu berapa nih yang nonton videoku, tapi ini di usia yang sudah menjalani beberapa fase lah, atau mungkin beberapa pengalaman. Jadi kalau perempuan mungkin di sekitar 30-35 lah ya, sekitar itu. Ya mudah-mudahan kayaknya kalau di zaman sekarang itu bukan usia yang terlalu tua untuk menikah kalau aku rasa ya. Tapi jangan jadikan umur sebagai patokan, tapi bentuk kedewasaan. Nah nih, aku jelasin ya. Nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang aku lihat kalau King of Pentacles biasanya emang paling seru kalau sama Queen of Cups. King of Pentacles ini adalah sosok dimana anggap aja, atau mungkin bukan anggap aja, tapi ini adalah sosok maskulinnya. Jadi laki-laki yang secara keuangan lebih dari cukup, aminin, berarti segala bidang usaha dia, entah kerja kantor atau mungkin punya bisnis, itu lebih dari cukup. Dan dia di sini humble ya, bukan tipikal orang yang duitnya banyak buat pamer, enggak. Dia nggak pamer, tapi uang yang dia kumpulkan untuk kenyamanan hidup kamu dan dia. Kalau kamu perempuannya ya gitu, kalau kamu laki-lakinya ya semua yang kamu dapatkan ya untuk kenyamanan kamu dan nanti keluarga kamu. Sangat humble, sangat toleran, calon ayah yang sangat baik, calon suami yang akan hadir gitu loh untuk ngasih bahu, buat nangis, ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda bareng, tapi juga serius ketika masalah datang ya hadapi dengan berani dan bertanggung jawab. Itu dia. Sangat setia, sangat loyal. Apalagi pergerakan dia pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Kedewasaannya dia luar biasa. Dia sangat bisa mengontrol emosi dengan baik. Itu kata kunci King of Pentacles. Kalau Queen of Cups ini adalah energi feminin, perempuan yang tenang. Makanya salah satu kunci kapan aku akan menikah sama dia, kalau kamu sudah jadi perempuan yang tenang, udah nggak jadi perempuan yang obses mengejar-ngejar laki-laki. Ketika kamu sudah nggak terlalu pusing, apakah dia akan balas chatan kamu, apakah dia akan ngebales WhatsApp kamu sudah nggak terlalu pusing gitu. Bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu tahu nilai kamu gitu di sini. Kalau misalnya dia lama nggak ngebalas, ya udah kamu yakin aja, oh dia lagi sibuk dengan pekerjaan dia, lagi ada dinas, keluar kota, keluar negeri. Malah kalau kamu di sini ngechatting dia atau nelfonin dia dan dia siaga 24 jam, itu malah tanda tanya, emang dia nggak kerja, emang dia nganggur gitu. Itu ya, kamu juga harus punya mindset seperti itu. Kayak ya kalau dia sibuk buat siapa ya, nanti buat kamu. Begitu. Dan selama kamu menunggu, kamu ngapain ya? Kamu fokus dengan kegiatan kamu sehari-hari, pekerjaan kamu, kuliah kamu, hobi-hobi kamu, ikut kursus apa, entah tuh yang berbayar atau yang gratis di YouTube, kan banyak ya. Jadi jangan hanya dia menunggu jodoh gila-gila, obsesi ke cowok, tapi naikkan nilai kamu merawat diri, kecantikan kamu, isi otak kamu dengan pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru, kayak gitu-gitu, ikut komunitas, ikut organisasi, apapun lah yang bisa bikin kamu tuh kelihatan keren, gak cuma kelihatan tapi bener-bener keren di mata jodoh kamu nanti. Jangan cuma aku di rumah nganggur, enggak, tapi aku beraktivitas di pekerjaan aku yang memberdayakan sesama perempuan. Misalnya aku kursus Ponfit untuk menjaga kesehatan aku kursus masak karena emang aku pengen mengembangkan diri aku di bidang itu. Nah jadi kayak wow, kamu keren gitu. Tabung uang yang banyak, perempuan yang aman kalau dia punya finansial sendiri secara stabil kayak gitu. Kamu akan merayakan banyak hal bersama dengan dia kalau aku lihat ya. Merayakan gak cuma pesta pernikahan, tapi juga merayakan banyak hal lah di sini, pencapaian-pencapaian, bahkan kalau itu hal-hal kecil, saling menikmati kehidupan bersama kamu dan dia kayak gitu-gitu. Dan di sini aku lihat yang nanti akan bahagia gak cuma kamu dan dia, kayak orang tua kalian berdua bahagia, keluarga besar, sahabat-sahabat tuh kayak emang kalian berdua tuh cocok gitu, emang jodoh gitu sih. Jadi tetaplah optimis dengan doa-doa kamu selama ini, afirmasi kamu selama ini, kamu harus yakin gitu loh. Ya, yakinlah kamu bisa menarik orang yang seluar biasa ini, karena kamu juga tahu nilai kamu seluar biasa itu. Makanya aku suka bingung kenapa kamu sering bilang, atau mungkin yang nonton videoku tuh sering bilang kayak, "Kak, masa sebagus ini sih?" Ya karena kamu bagus gitu. Ya kamu dapat mendapatkan yang juga bagus. Jadi kalau emang kamu merasa masih ada insecure, coba ditangani insecure-nya. Ya. Nih, seseorang yang bikin kamu nyaman. Kamu pingin apa sayang? Aku butuh perawatan 20 juta. Nih, 20 juta buat kamu gitu. Aminin loh. Ya, seseorang yang akan mendukung segala impian kamu. Segala impian kamu, pencapaian kamu, malah dia akan
happy gitu melihat kamu dengan segala prestasi-prestasi kamu. Dan bagi dia, kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu-tunggu. Jadi dia akan menjaga kamu. Makanya kenapa dia serius sama kamu, gak cuma ngomong ya, tapi dia membuktikan, datang ke orang tua kamu, ini sayang aku sedang bangun rumah buat kita, atau ini sayang aku sudah mempersiapkan unit apartemen buat tempat tinggal kita nanti. Nah kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin dia memperlihatkan nih tabungan aku sekian, nanti buat kita nikah, bangun rumah gitu-gitu. Jadi udah serius itu, nggak cuma tentang iya nanti aku janji kita akan menikah, tapi janji-janji doang, enggak gitu. Ada aksinya, ada bukti nyata yang bisa kamu lihat, kamu rasa, kamu sentuh. Nah itu. Dan ya di sini kalau aku lihat dia sangat tegas dengan tujuannya, kamu pun juga harus tegas ya. Jadi kalau tiba-tiba nanti kamu bertemu dengan seseorang yang enggak jelas, penuh dengan drama, insecure, bla bla bla, itu bukan dia. Karena di sini seseorang yang ngerti boundariesnya dia ngerti boundaries dia, dan kamu juga tahu boundaries kamu, saling menghargai boundaries masing-masing. Itu yang bisa aku lihat di sini, ya. Dan sekali lagi kalau nanti kamu bertemu dengan orang yang hanya memanfaatkan kamu, yang dia mengambil keuntungan dari kamu dan kamu nggak dapat apa-apa, malah kamu rugi, bukan dia orangnya. Jadi jangan sampai salah memilih ya. Karena mungkin setelah reading ini kamu akan bertemu dengan beberapa orang, nah pilih yang sesuai dengan tadi aku readingin buat kamu. Itu baru jodoh kamu, bukan pulu-pulu gitu yang nggak jelas hidupnya. Kemudian di sini aku akan pakai oracle ini. Kenapa? Karena aku pingin kamu menemukan cahaya kamu setelah kamu menikah, bahkan jauh sebelum kamu menikah. Ya, menemukan cahaya diri kamu dulu. Nah, aku pingin lihat nih apa. I'm bonded. Jadi di sini yang bisa aku bilang ya, kamu percaya aja apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, entah kamu adalah anak yang sering diabaikan orang tua, atau mungkin kamu pernah punya crush atau pasangan yang pernah mengabaikan kamu, kamu yakin aja bersama dengan pasangan kamu nanti, dia benar-benar akan menjaga kamu. Ya nggak cuma kata-kata manis ya nggak cuma I love you, tapi benar-benar menjaga kamu. Menjaga hati kamu. Ketika kamu nangis, dia ngasih bahu. Ketika kamu punya pencapaian, dia selamat ya sayang, aku bangga sama kamu gitu. Dia orang yang paling bangga sama kamu gitu. Dan benar-benar sayang sih di sini. Kalau aku lihat dia kan sangat, mungkin di sini bahasa cintanya emang sentuhan fisik ya, suka meluk atau dia suka dipeluk gitu. Tapi lebih dari itu dia benar-benar bisa merasakan emosi kamu, merasakan keinginan kamu, merasakan cintanya kamu gitu loh. Dan kamu benar-benar nyaman juga sama dia gitu di sini. Jadi ya aminin aja, ini akan menjadi sebuah masa depan di kamu. Tuh, kamu seorang pejuang sejati. Jadi kalau sekarang misalnya kamu ngerasa, Kak, aku belum menemukan tanda-tanda dia, siapa sih Kak gitu kan, tenang aja, kamu di sini nggak perlu nungguin dia untuk dia jadi pahlawan kamu. Kalau belum ketemu berarti kamu sekarang harus jadi pahlawan untuk diri kamu dulu ya. Kuliah yang benar atau pendidikan kamu yang benar. Kalaupun Kak, aku tuh dari keluarga yang biasa aja, nggak ada uang buat kuliah, ya kamu di sini kursus lah. Kan banyak tuh yang gratis-gratis dari YouTube, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apa. Siapa tahu tuh membuka kesempatan kamu untuk meraih banyak rezeki keuangan. Karena gimana pun juga, yang namanya pernikahan tuh butuh uang. Nggak cuma pestanya, kehidupan setelah menikah tuh justru butuh lebih banyak uang lagi gitu. Aku di sini nggak gila-gila meminta kamu buat materi atau yang gila kerja atau gimana, tapi ya realistis lah kita ya. Gitu. Jadi perjuangkan dulu diri kamu, perjuangkan impian kamu, rawat diri kamu sebaik-baiknya. Jadi jangan menunggu untuk diperjuangkan, kamu harus berjuang dulu. Sampai kamu tahu sebesar apa usaha kamu, maka itu menjadi standar kamu untuk menilai pasangan kamu nanti. Kalau kamu berjuang sekuat itu, masa kamu dengan orang yang lebih lemah, terutama kalau kamu cewek ya. Gitu. Tuh, bahagia aja dengan keseharian kamu, rejoice gitu. Merayakan segala hal, dan mudah-mudahan nanti dia akan menjadi orang yang juga akan memberikan banyak hal-hal indah yang bahkan kamu nggak bisa nyangka berada di situasi yang indah itu. Jadi aminin di sini. Ya berarti mulai sekarang kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Nggak harus sesuatu yang mahal atau besar, tapi bersyukur dengan apa yang menjadi hadiah Tuhan di keseharian kamu gitu loh di sini. Kemudian aku pengen lihat dari kartu ini ya. Apa nih?
make the effort. Cinta yang besar butuh langkah yang besar juga, dan kamu akan dibimbing kok untuk melihat mana yang paling ngasih effort terbesar buat kamu. Kalau kamu pihak laki-lakinya, maka ingat ini baik-baik ya, kamu harus bisa ngasih effort yang luar biasa besar untuk calon kamu, si perempuan itu. Karena bagaimana, apalagi kalau kamu ngelihat wah orang tuanya dia sangat sayang ke dia, keluarganya sangat menjaga, ya kamu harus lebih dari keluarga dan orang tuanya. Kalau kamu si pihak perempuannya, maka pastikan dia lebih dari orang tua kamu dan lebih dari segala perjuangan kamu selama ini. Ingat kata-kata Syahrini, kalau kamu menikah, taraf kehidupan kamu harus meningkat. Jangan malah jatuh gitu ya. Kemudian retreat di sini. Kalau sekarang kamu ngerasa, aduh kak, aku tuh lagi proses healing dari toxic relationship yang udah selesai kemarin, atau mungkin kak aku tuh masih pingin fokus dengan pendidikan, atau kak aku tuh kenapa ya lagi momen suka menyendiri gitu, ya nggak apa-apa, nikmati momen ini. Di saat momen kamu sedang menarik diri dari masyarakat, dari orang-orang, maka tanyakan ke diri kamu, terutama karena si gadis ini pakai baju pernikahan. Tanyakan lagi ke diri kamu, dengan orang seperti apa kamu ingin dibersamakan. Kalau kamu perempuan ya dengan laki-laki seperti apa kamu ingin dibersamakan. Kalau kamu laki-laki ya dengan perempuan seperti apa kamu ingin hidup bersama gitu loh. Kualitasnya, karakternya, kehidupan yang seperti apa, dan detail-detail lain yang hanya kamu yang tahu. Karena setiap kita kan beda ya harapan-harapannya. Jadi itu. Jadi mulai manifestasi, mendoakan, dan tanya ulang ke diri kamu, sudah sesiap apa kamu? Ataukah ada yang harus kamu selesaikan tentang inner work-nya kamu, shadow work-nya kamu, kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, maka coba tuntaskan ketakutan-ketakutan kamu, gitu, ya. Nah, iya di sini kalau kamu ngerasa diri kamu masih harus struggle di keuangan, utamakan dulu keuangan kamu. Kalau kamu perempuan jangan merasa atau berpikir nanti setelah menikah keuanganku akan membaik, gitu. Karena menikah enggak, tetap kamu harus punya keamanan di finansial kamu. Apalagi kalau kamu cowok, ya ini bener-bener modal yang paling basic sih. Jadi kalau kamu aja masih struggle dengan kehidupan keuangan kamu, ya jangan gila-gila pengen pacaran atau apalagi menikah gitu. Jadi kamu harus kuat banget, punya tabungan dulu, baru deh menikah gitu ya. Jadi kapan menikahnya ya kalau keuangan kamu sudah benar, kalau sudah bisa manage dengan bagus gitu. Nah di sini aku akan lihatkan juga beberapa hal yang bisa kamu usahakan untuk memuluskan langkah kamu ke pernikahan kamu itu. Apa yang bisa kamu usahakan? Bentar ya. Opening to love, jadi beranilah untuk jatuh cinta. Kalaupun dulu kamu pernah punya pengalaman kurang menyenangkan, terbukalah untuk jatuh cinta. Tapi tetap jangan terbukanya terlalu lebar, tapi intinya buka kesempatan, tapi sekaligus kamu harus pinter-pinter memilih dan memilah dengan siapa kamu akan bersama. Jadi kalau sekarang lagi momen menarik diri ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu sudah merasa enakan baru deh buka kesempatannya. Jadi jangan memaksakan diri membuka cinta di saat hati kamu belum siap. Nah, berdoa yang banyak, afirmasi yang banyak dengan detail seperti yang sudah kusebutkan tadi, ya. Si calonnya kamu, sekeluarga-keluarganya, sekarakter-karakternya, rumah yang pingin kamu bangun dengan dia seperti apa, dan sebagainya. Pingin liburan atau honeymoon kemana juga bolehlah gitu ya. Setiap akhir kisah adalah sebuah permulaan yang baru. Jadi kalau kamu baru aja mengalami putus cinta dan sebagainya, jangan bilang gagal. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan untuk belajar gitu. Dan Tuhan sedang melindungi saya dari sesuatu yang saya nggak tahu. Mungkin memang mantan saya kemarin adalah bukan orang yang baik. Walaupun saya taunya dia baik, terpaksa putus, tapi ya Tuhan tahu, Tuhan sedang melindungi saya untuk seseorang yang lebih baik, untuk kondisi yang lebih baik. Jadi kamu harus ngerti bahwa akhir sebuah kisah berarti akan dimulainya apa, sebuah kisah yang baru, seperti itu. Aku pengen lihat di sini beberapa poin ciri-ciri dia mungkin ya. Aku akan coba lihat. Dia suka nonton film, atau mungkin nanti kamu dan dia akan sering ke bioskop nonton film. September bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, bulan pertemuan, atau bahkan bulan pernikahan ya. Ini bisa aja dia punya usaha di bidang kuliner, atau mungkin dia suka jajan-jajan kuliner gitu. Ini bisa aja dia bekerja di bidang
detektif atau mungkin keamanan, atau mungkin dia suka film-film atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan detektif atau tentang penuntasan kasus kejahatan. Ya suka makan sih emang kelihatannya dia ya. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan menggambar, melukis, entah itu di media tablet atau mungkin di dinding gitu-gitulah, atau mungkin komik-komik, bikin komik kayak gitu-gitu. Lumayan klingi ya. Kayaknya dia yang bakal bucin sama kamu. Kemungkinannya. Dia suka memberi, dia suka sedekah. Dia adalah orang yang baik. Jadi kalau kamu melihat dia sering sedekah, nggak apa-apa, biarin aja. Toh nanti yang dapat karma baiknya adalah dia dan kamu sebagai pasangannya. Sangat menghargai pendidikan. Sangat menghargai pendidikan, dan di sini Maret juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Nih barusan ya, bulan Maret, bulan pertemuan, kelahiran, pernikahan, penyatuan. Nah, sekarang apa? Zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Pisces, Sagittarius, Virgo, Aries, Libra, Leo. Unsur nama kamu atau unsur nama dia bisa S, A, U, I, Q, P, R, Y, Z, E, M, L. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 19, 9, 17, 2, 15, 13, 20, 14, 22, 25. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai kapan kamu menikah, dan kalau ada banyak energi positifnya, klaim aja energinya. Aku doakan yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan buat kamu kapan kamu akan menikah. Tapi sebelumnya, kalau kamu belum subscribe, please subscribe dulu, atau kamu kasih like supaya aku semakin semangat buat bikin video untuk kamu. Atau kalau kamu ada ide, Kak bikin dong tema ini, nah silahkan kamu tulis di kolom komentar. Atau kalau ingin berbagi cerita apa, silahkan. Aku akan senang sekali membaca cerita-cerita kamu yang mungkin akan menjadi inspirasi untuk videoku selanjutnya. Atau kalau kamu pengen personal reading, silakan menghubungi admin di WhatsApp yang nomornya ada di bawah. Aku mulai aja. Kapan kamu akan menikah? Oh, Ten of Cups. Ada King of Wands. The Magician. Two of Cups. Oke. Oke, ada PR sih. Ada PR. Tapi nggak apa-apa. Coba sini, aku jelasin dulu nih yang ini. Nah, kamu ini aminin ya. Mudah-mudahan kamu adalah tipikal orang yang sudah rajin manifestasi atau berdoa dengan detail tentang jodoh dan mungkin kehidupan pernikahan kamu nanti. Karena di sini kemungkinannya kamu akan bisa banget nih menarik energi seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu doakan, apa yang kamu manifestasikan. Makanya mulai sekarang banyak-banyak berdoa, hilangkan rasa iri hati, dengki. Kalau masih ada kemarahan, coba pelan-pelan diangkat kemarahannya tentang masa lalu, tentang orang lain. Kalau masih ada dendam, terutama lepaskan. Kalau masih ada orang yang nggak kamu maafkan, maka maafkan. Kalaupun orang itu nggak layak buat maafnya kamu layak untuk kebahagiaan yang sebaik ini. Jadi maafkan aja, ya. Dan di sini yang bisa kelihatan ya. Kapan waktunya adalah pada saat kamu sudah selesai dengan segala kemelekatan kamu. Kemelekatan ini yang tadi ku jelaskan beberapa detik yang lalu, melepas kemarahan, itu. Atau kalau kamu masih ada trauma mengenai cinta, misalnya aja, kenapa ya Kak, aku tuh selalu menemukan pasangan yang polanya berulang, kayak sekali aku diselingkuhin lagi. Kamu yang harus bisa mengubah mindset kamu. Oke, yang kemarin aku diselingkuhin, tapi sudah selesai. Aku sudah belajar mengenai sesuatu yang bisa aku ambil pembelajarannya, dan nanti kedepannya aku percaya aku akan menemukan laki-laki yang setia, yang mendampingi aku dengan segala kesetiaannya. Karena kalau kamu seringkali berucap kayak aku diselingkuhin lagi, nanti tiba-tiba di depan diselingkuhin lagi gitu, nah udah bakal berulang lagi, yakin bakal berulang gitu. Jadi baik-baik dengan ucapan kamu, semesta nggak pernah melihat kita bercanda atau tidak. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu ucap, terutama yang benar-benar ucap ya. Kalau di dalam hati mungkin masih ya oke lah, tapi kalau kau ucap itu sudah ada energi yang keluar, yang kamu lempar ke langit. Jadi hati-hati, baik itu untuk diri kamu atau untuk orang lain, ya. Tuh.
Makanya hati-hati juga kalau kamu sudah punya pasangan, gak usah ngucap-ngucap yang aneh-aneh. Kamu selingkuh ya gitu. Berapa banyak kamu lihat ya orang-orang yang membegitukan pasangannya, pasangannya akhirnya begitu, akhirnya selingkuh. Padahal awalnya baik gitu ya. Karena makanya jangan diucapin, ucapan kata-kata yang baik ya. Itu dulu. Makanya lepas kemelekatan kamu, putuskan rantainya. Mungkin orang tua kamu mungkin orang tua kamu punya pernikahan yang gagal, kamu masih bisa punya pernikahan yang bahagia. Tapi ininya harus dibenerin nih, mindset kamu, keyakinan kamunya, kayak gitu. Ya, makanya manifestasi, Tuhan, hadirkan ke saya jodoh yang apa, detail. Tuhan, kamu juga doakan nanti dapat mertua yang baik, ipar yang baik, suami aku penyayang. Kalau aku minta perawatan 20 juta, dia bakal nih sayang, nggak apa-apa 20 juta gitu misalnya. Gitu ya. Atau mungkin aku pengen bule gitu misalnya, minta aja ya, minta aja. Ada banyak puluhan juta bule di luar sana, salah satunya bisa aja jadi pasangan kamu gitu. Dan di sini seseorang ini akan membawa rasa hangat kepada kamu sejak awal. Dan dia juga adalah orang yang sangat family man, atau mungkin sangat orientasinya tuh keluarga. Jadi dia emang pengen membangun keluarga yang hangat, bahagia, ada anak-anak gitu ya. Berperan juga sebagai suami istri yang kompak, orang tua yang juga kompak dan baik ke anak-anak itu. Impian dia yang mana berarti kamu harus punya kualitas itu. Mudah-mudahan emang itu harapan yang juga menjadi harapan kamu ke dia gitu. Jadi harapannya tuh sama. Jadi saling menarik energi. Kemudian di sini aku lihat juga dia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab ya, sangat ambisius dengan pekerjaannya. Kemungkinannya sih kayaknya dia nggak seromantis itu, ya romantis lah, manisnya ada, cuma kalau kamu berharap romantis yang kayak di film-film atau drakor, kayaknya nggak sampai setahap itu, karena dia akan sibuk untuk bekerja. Jadi cinta yang dia berikan kepada kamu adalah keamanan, secara finansial, secara fisik, membangun rumah yang paling aman buat kamu dengan standar sistem kunci yang terbaik, terbaru gitu-gitulah. Untuk anak-anak juga, ngasih uang, bukan uang pendidikan terbaik buat anak-anak, fasilitas kesehatan terbaik, kursus terbaik, itu dia, itu bentuk cintanya dia. Jadi kalau nanti kamu menemukan orang yang gak begitu, ya bukan itu jodoh kamu. Apalagi kalau morotin duit kamu tuh bukan, ya bukan. Emang jodohnya kamu. Makanya kenapa kartu ini keluar, kamu jangan takut dengan kartu ini ya. Maksudnya berarti ini ada PR buat kamu yang harus kamu selesaikan. Kenapa? Karena di sini kamu akan menarik jodoh kamu yang juga sudah selesai dengan segala kemelekatan, atau kamu masih berharap dengan seseorang, kamu masih dendam, atau mungkin kamu takut pengulangan pola pernikahan orang tua kamu, itu sudah selesai gitu ya. Dan dia pun juga sama. Jadi dua orang yang gak cuma pengen menikah, tapi siap, bener-bener siap untuk menikah dengan segala konsekuensinya. Menikah itu kan gak cuma tentang enak-enaknya, atau mungkin gak cuma tentang cinta-cintaan kemana-mana berdua, enggak kan, tapi juga tanggung jawab gitu loh. Karena yang sering dilupakan orang ya, terutama perempuan-perempuan Indonesia, menikah itu bukan menyelesaikan masalah kamu, justru kamu akan nanti menghadapi masalah yang lebih besar gitu loh tingkatannya. Kamu bener-bener harus, ya udah di kaki kamu berdiri sendiri, atau mungkin dengan pasangan kamu udah berdua doang. Nah, kamu harus memastikan si orang ini juga sekuat kamu, bahkan kalau bisa, kalau kamu perempuan terutama, melindungi kamu gitu loh, bukan malah sebaliknya ya. Itu, jadi ingat-ingat itu. Dan di sini kalau aku lihat kapannya adalah kalau kamu sudah bebas dari itu semua, kalau kamu sudah bisa menjadi versi terbaik kamu, kalau kamu sudah memaafkan diri kamu. Nggak tahu kenapa, tapi pesannya itu kencang buat kamu. Dan juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, memaafkan keadaan, bahkan mungkin memaafkan Tuhan kalau pernah kamu di kondisi yang kenapa Tuhan kok membeginikan aku, nah minta maaf ke Tuhan, atau maafkan Tuhan. Nah enggak sih, ya pokoknya pemaafan lah kayak gitu. Itu ya. Dan di sini tanda-tanda yang juga bisa kamu lihat tentang dia adalah ketika kalian berdua sangat-sangat bisa kompak, mau saling sharing. Ini kartu yang bercerita mengenai sharing, kepedulian, saling berbagi cerita, jadi seimbang gitu loh. Kamu ngasih kesetiaan, dia juga ngasih kesetiaan yang sama besarnya. Saling memaafkan, saling ngasih kesempatan, saling mau adaptasi gitu loh. Itu yang bisa kulihat di sini. Energi compassion, energi cinta kasih. Jadi nggak perlu dipaksa gitu. Kayak dia tuh peduli ketika kamu lagi sakit, kamu nggak perlu merengek-rengek, nggak perlu memohon-mohon. Dia akan butuh apa sayang?
ke dokter, ayo aku antar, atau mungkin perlu aku kirimin apa, bubur, nasi goreng atau apa. Bahkan kalaupun kamu dan dia misalnya beda kota, dia akan mengusahakan gimana caranya ngirimin obat buat kamu, atau mungkin ngantar makanan via GoFood, Gojek gitu-gitu buat kamu gitu. Atau mungkin nitipin ke sahabat kamu, tolong dong beliin, dia lagi sakit gitu-gitu misalnya. Dia akan mengusahakan itu gitu loh. Ya makanya selesaikan dulu di sini. Dan ya, ini juga kartu yang berhubungan dengan karma ya. Jadi sih intinya jujurlah dengan kata hati kamu. Kalau emang kamu belum siap, bilang ke orang tua kamu, mama papa aku belum siap. Atau mungkin mama papa maaf ya belum mendatangkan atau bisa membawa pulang mantu terbaik, tapi doakan aja aku gitu. Ini kartu yang bercerita mengenai keadilan ya. Jadi kayak seimbang gitu loh sekali lagi. Karena nih neraca timbangan yang seimbang, ini juga timbangan yang seimbang, jadi harus seimbang. Jadi kalau di sini kamu sudah memperlakukan diri kamu dengan baik, menjaga diri kamu dengan baik, jadi pastikan pasangan kamu juga nanti akan lebih baik lagi penjagaannya, cintanya kepada kamu melebihi diri kamu ke diri kamu sendiri. Harus ya, harus. Dan di sini aku pengen ambil oracle. Nah, aku pakai oracle ini, aku sangat berharap kamu akan menemukan cahaya kamu pada saat kamu sudah menikah, bahkan jauh sebelum kamu menikah, sejak sekarang. Aku pengen lihat di sini. Cahaya apa yang pengen semesta tunjukkan kepada kamu. Autentik. Nah, kamu itu unik, maka hargai keunikan kamu. Kamu tuh unik, kamu tuh penuh dengan keajaiban. Kamu banggalah dengan diri kamu, nggak perlu pakai topeng. Nggak perlu pakai topeng hanya demi membuat orang itu tertarik sama kamu. Nggak perlu pakai topeng hanya demi kamu membahagiakan pasangan kamu, tapi kamunya malah menderita, terlalu berkorban. Gini loh, misalnya aja, aku kemarin ngeliat ya di TikTok, ada perempuan masih muda, dia itu pura-pura suka nasi Padang, padahal dia nggak suka banget. Entah kenapanya ya, tapi dia emang nggak bisa makan nasi Padang, tapi si cowoknya itu suka nasi Padang, maka dia berpura-pura suka nasi Padang, padahal dia kayak enak gitu loh setiap kali. Jangan kayak gitu. Atau mungkin kamu nggak suka kopi, nggak bisa minum kopi, tapi pasangan kamu suka kopi, ya bilang ke dia, maaf ya sayang, aku bakal nemenin kamu minum kopi atau ke kafe, tapi aku mungkin nggak akan pesan kopi, karena aku nggak bisa. Entah kenapa, mungkin emang kamu nggak suka rasanya, atau mungkin kamu ada masalah pencernaan yang emang nggak bisa kopi gitu loh. Jadi jangan hanya demi impress dia, kamu jadi mengorbankan diri kamu atau kebahagiaan kamu, jangan ya. Ingat-ingat, kalau emang dia sayang sama kamu, dia, oh ya nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, ya sudah. Mungkin kita ke rumah makan lain, atau mungkin ya sudah kamu pesan aja hot coklat, atau mungkin kamu pesan teh aja, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa ngobrol berdua kayak gitu. Atau mungkin di hal-hal lain yang lebih besar daripada kopi dan nasi Padang gitu ya. Karena gini, bukan kadang, pasangan kamu juga harus tahu apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, alasannya kenapa dia tuh harus tahu gitu loh. Kayak misalnya kamu nggak suka nonton horor, ya jangan dipaksa-paksa gitu loh. Dia juga harus belajar adaptasi tentang kamu gitu. I will worship, di sini sih intinya kamu harus percaya ya, harus percaya dengan bahwa kamu akan sampai ke doa-doa kamu, bahwa Tuhan akan melindungi kamu. Jadi kalau pernah kejadian, kamu mungkin di kisah cinta kamu sebelumnya gagal, atau mungkin juga kayak bertemu dengan orang yang salah, ingat-ingat aja dan kamu harus putus. Atau mungkin sebenarnya kamu dan dia sama-sama oke, baik, coba terpaksa putus karena mungkin beda agama, nggak dikasih restu. Nah, apapun itu, kalau memang sudah waktunya berpisah, ya sudah, nggak apa-apa. Anggap aja gini, percaya aja Tuhan sedang melindungi kamu dari sesuatu yang kamu nggak tahu. Dan Tuhan justru sedang mendekatkan kamu ke jawaban atas doa-doa kamu. Jadi jangan merasa, iya aku sedih, aku merana, putus dari dia. Nangis boleh, kecewa boleh, tapi terus bangun mindset, Tuhan justru sedang mendekatkan saya ke sesuatu yang lebih baik. Ini jawaban doa-doa saya kayak gitu. Tuhan melindungi saya. Itu aja sih yang harus kamu percaya. Ya. Tuh, kamu dijaga dan dia akan menjaga kamu. Jadi kalau bersama dengan dia kamu malah merasa hidup kamu makin gak aman, makin stres, makin kacau, makin kamu gak menghargai diri kamu, bukan dia orangnya. Dia justru akan melindungi kamu, ngasih rasa aman. Kamu merasa aman sama dia buat cerita, buat menunjukkan sisi
terbaik dan terburuknya kamu. Kamu ngerasa aman buat cerita apapun. Kamu nyaman juga dengan dia. Dia benar-benar melindungi sih. Dari fisik, berarti dia apa? Dia nggak kasar, kata-katanya lembut. Kamu akan aman untuk hidup sama dia karena dia uangnya ada gitu ya, pekerja keras, kayak gitu-gitu. Jadi kalau semakin kamu stres nih ketika ketemu dengan seseorang yang pede itu, bukan dia orangnya ya. Aku mau lihat dengan deck yang ini hal-hal lain tentang jodoh kamu. Jadi sih kalau pertanyaannya kapan, ya kalau kamu sudah tenang dan kalau kamu sudah menemukan tipe yang seperti itu ya. Jadi jangan maksa-maksa pingin cepet nikah tapi kamunya stres. Nah kalau nih aku baru aja bilang, kalau kamu bertemu seseorang nggak ada perasaan, nggak ada ketertarikan, nggak ada letupan emosi, bahkan kamu mungkin menemukan kayaknya dia nggak beres deh, kayaknya dia ada red flag deh, kayaknya pola pikirnya jauh dari aku nih, kayaknya nggak cocok nih, maka jangan dibiarkan. Jangan memaksakan diri menikah dengan orang yang kamu tuh ragu gitu loh. Ketika ada keraguan, maka selidiki. Aku sering banget bilang selidiki. Apakah memang itu adalah sinyal yang Tuhan kirim untuk ngasih tahu dia nggak baik buat kamu? Dan selidiki, kalau emang kenyataannya emang dia nggak baik, jangan dipaksa. Ya, tapi sebaliknya. Kalau kamu ngerasa, oh ternyata ini setelah aku selidiki, ini cuma ketakutan aku aja, ya sudah gitu. Tapi kalau sudah ada perasaan gak nyaman, gak enak, ke bawah-bawah mimpi, bahkan mungkin orang-orang mulai memberitahu kepada kamu, calon kamu tuh loh begitu, apalagi orang yang gak saling kenal ya. Aku tuh dapat kabar ya, kayaknya calon kamu tuh pernah begini. Nah, coba itu informasi yang Tuhan kirim kepada kamu sebagai bentuk pertimbangan. Jangan malah kamu tutup telinga, tutup mata. Ya nanti kalau kamu menyesal, ya itu salah kamu sendiri, nggak menyelidiki gitu. Gitu ya, terutama kalau nggak ada perasaan yang ngikat gitu antara kamu dan dia. Dan di sini aku mau bilang kepada kamu, kamu berharga, kamu luar biasa, kamu cantik, cakep, pinter, kamu dijaga orang tua kamu, maka pastikan kamu di sini bersama orang yang tepat. Kamu sangat cantik dan sangat layak dibersamakan dengan orang yang bisa merangkul kamu, memeluk kamu dengan cinta yang hangat dan memberi keamanan buat kamu di sepanjang usia kamu. Gitu, ya. Dan di sini kamu udahlah, kamu rawat diri kamu sebaik-baiknya. Kamu ikut kelas jogging, ikut kelas ponfit, ikut kelas masak, apapun yang emang menjadi kesukaan kamu. Kalau kamu sudah bahagia dengan diri kamu, maka orang itu akan membahagiakan kamu dengan level yang lebih tinggi. Yakin deh di sini tuh. Apalagi kalau kamu sudah mendoa-doakan tuh children. Aku di sini nggak tahu bagaimana masa kecil kamu. Tapi kalau misalnya masa kecil kamu memang ada kondisi yang nggak enak atau kamu pernah diabaikan orang tua, maka pastikan kamu di sini memutus rantai itu. Cukup sampai di kamu, perlakuan buruk orang tua kamu, kata-kata kasar, mindset negatif, cukup sampai di kamu. Anak kamu berhak untuk punya orang tua yang sehat secara mental dan memberikan yang terbaik, kelembutan kata-kata, perawatan dan sebagainya. Nih, kamu bisa kok. Jadi kalau orang tua kamu rasa nggak bener, ya udah cukup sampai di kamu. Setelah itu bangun generasi yang lebih baik, versinya kamu, belajar yang banyak tentang menjadi orang tua. Kamu pantas kok, kamu adalah orang tua yang baik, yakin akan hal itu, tapi juga harus belajar ya, gitu. Tuh. Ya mudah-mudahan nanti kalau emang kamu pingin punya anak, Tuhan akan melimpahkan anak-anak yang manis, sehat, gemoy, lucu, sayang sama kamu juga, gitu ya, aminin. Kemudian aku pengen lihat di sini cara-cara apa yang bisa kamu lakukan untuk menarik energi sebaik ini di kisah cinta atau di pernikahan kamu nanti ya. Tuh. Positif afirmasi, makanya aku bilang dari awal, hati-hati dengan ucapan kamu. Ya, semesta nggak pernah memilih kamu lagi bercanda atau serius. Jadi hati-hati nih, hati-hati dengan ucapan kamu. Ini, kamu tuh manifestor loh, kamu tuh sangat bisa mewujudkan kata-kata kamu. Aku pingin bakso gitu, tiba-tiba ada yang datang bawain kamu bakso misalnya, kayak gitu. Jadi mulai positif dengan apa yang kamu bilang, terutama yang ke diri sendiri ya. Bilang, aku cantik, aku berharga, aku layak dibersamakan dengan laki-laki yang apa. Atau kamu laki-laki, aku laki-laki bertanggung jawab, aku akan melindungi perempuanku, akan melindungi istri aku dengan fisikku, dengan keuanganku, dengan memberikan kenyamanan terbaik buat dia dan sebagainya. Jadi harus positif afirmasinya. Ya. Sekali lagi hati-hati dengan ucapan kamu.
hati-hati dengan visualisasi kamu, dan hati-hati dengan mindset kamu. Impian kamu akan terwujud nih. Ada 2 kartu yang menyebutkan impian kamu akan terwujud. Jadi banyak-banyak detail meminta ke Tuhan, ya. Yang terbaik lah di sini. Sukses sedang dalam perjalanan menuju kamu loh. Pernikahan yang sukses dan bahagia, aminin teman-teman. Kemudian aku pengen lihat ciri-ciri dia seperti apa. Banyak ya, nggak apa-apa deh. Dia di sini bisa aja pecinta gadget, atau mungkin bidang pekerjaan dia membawa dia kemana-mana pakai laptop gitu. Suka, aku tadi ngebahas kopi, ternyata kopi. Ya bisa aja di sini dia suka kopi, atau mungkin dia punya bisnis yang berhubungan dengan kafe, atau mungkin perkebunan kopi barangkali. Juli bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan, bulan kelahiran, atau bahkan bulan pernikahan. Kemungkinan besar dia tidak merokok. Dia di sini lagi emang sibuk ya, sibuk dengan kerja. Jadi kamu ya, kalau emang kamu tahu dia emang udah kerja, kantornya di mana, dan emang tipe pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu, kamu harus pengertian. Jangan kamu bilang, oh iya dia tuh sibuk bekerja, aku jadi kesepian, Dia kerja juga buat kamu loh. Dibanding kamu bersama dengan seseorang 24 jam buat kamu tapi nganggur. Buat apa? Ingat, makan butuh duit. Nih, kamu nanti hamil, melahirkan butuh duit. Jadi bersamalah. Jadi kamu doakan aja Tuhan, pasangan aku sedang sibuk, mudahkanlah jalannya dia, limpahkanlah rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan setelah ini dia punya waktu, kita jalan-jalan liburan kemana. Nah, mending berdoanya begitu ya. Lagi sibuk banget emang, lagi sering begadang-begadang, lembur-lembur gitu ya. Cakep nih. Kalau kamu pengen berpasangan dengan bule atau orang dari luar negeri, kemungkinannya ada di sini. Cakep sih kelihatannya. Bukan tipe kalau orang yang akan pakai dating apps, ya. Mungkin juga nggak terlalu suka pakai sosial media. Ini bisa aja dia bekerja di bidang entertainment, entah sebagai artisnya, atau dia director, atau dia mengedit-ngedit film-film gitu ya. Romantis ya, kelihatannya romantis. Nih, bunga mawar, manis sih kalau aku lihat. Tadi kan aku bilang mungkin ada manis-manisnya, tapi mungkin nggak seromantis itu. Tapi dia punya sesuatu yang akan kamu ingat gitu. Dia ingat ulang tahun kamu, atau mungkin dia selalu ngasih hadiah-hadiah surprise buat kamu misalnya, seperti itu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Aquarius, Scorpio, Cancer, Capricorn, Gemini, Taurus. Unsur nama kamu atau dia bisa G, F, V, A, R, D, T, O, C, J, B, H. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 21, 28, 27, 4, 22, 9, 16, 12, 24, 31. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu menikah. Kalau banyak afirmasi positifnya, klaim energinya, dan semoga menjadi realita di masa depan kamu nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.